Shalom saudara, malam ini kita akan beribadah kepada Tuhan lewat bulan Bina Keluarga. Saya mengajak kita, mari kita sebelum membaca bagian kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau malam ini Engkau masih terus berbicara bagi kami. Kami rindu Bapa untuk kami terus mengalami kehidupan yang bersama-sama dengan Engkau. Kami rindu untuk terus mau mendengarkan suara-Mu, karena itu kami mohon Bapa, berbicaralah kepada kami, sehingga semua kami yang mendengarkan firman-Mu, kami mampu untuk mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tuntun kami, bukalah kehidupan kami semua, roh kami, sehingga kami dapat menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran di malam ini, Kau memberkati seluruh kehidupan hamba. Terima kasih Bapa, berkati semua kami, baik yang sementara mengikuti lewat channel ini. Biarlah kehidupan mereka pun diberkati Tuhan lewat ibadah malam ini. Dalam nama Yesus, kami siap untuk membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita baca bersama di dalam kitab Bilangan pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Hukum mengenai penaziran. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktu ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktu ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia mendekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya atau ibunya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka. Sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenazirannya, ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan tiba-tiba, dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7 haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa seekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia. Oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat, pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan mengkhususkan waktu kenazirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenazirannya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang najis. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebagai sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan
kalau Allah kita bukanlah seperti Firaun. Artinya Allah kita, ia adalah Allah yang pemberi kehidupan bagi kita. Dia Allah yang penuh kasih, di mana ia memberikan anaknya Yesus Kristus kepada saudara dan saya, bukan saja untuk menghapus dosa kita, tetapi keselamatan itu dia berikan supaya kehidupan saudara dan saya mengalami kehidupan yang berkemenangan di tengah-tengah dunia ini, di mana ia memberikan anaknya bagi kita, dan roh kebangkitan dari anaknya itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu berarti bahwa roh kebangkitan itulah yang memampukan saudara dan saya untuk mengalami kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang dapat menjalankan agenda Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini hanya melakukan agenda Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu kemampuan diberikan bagi kita semua. Makanya kita bersyukur memiliki Allah yang tidak seperti Firaun, tetapi Allah kita, Allah yang penuh kasih. Dia tidak saja menjadikan saudara dan saya di bumi, tapi dia melengkapi seluruh kehidupan kita dengan kuasa yang telah diberikan melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saudara, kita bersyukur kalau keselamatan itu telah diberikan bagi saudara dan saya. Mari kita belajar sebagai orang-orang yang hidup menghargai karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Marilah kita hidup mengkhususkan diri kita. Mengkhususkan diri kita hanya kepada Tuhan. Artinya, apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas kita, kita menjalani kehidupan rumah tangga kita, kita melakukan semuanya hanya untuk tujuannya Tuhan, bukan untuk tujuan kita. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan kita hidup hanya melakukan agenda Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu berarti bahwa agenda kita tidak boleh dijalankan. Artinya bukan saudara dan saya hidup lalu kita hanya duduk-duduk dan kita tidak melakukan apa-apa. Tidak. Tetapi kita melakukan agenda Tuhan, itu berarti bahwa apapun yang kita kerjakan lewat usaha kita, lewat kehidupan rumah tangga kita, lewat bisnis kita, lewat apapun saja yang dia izinkan kita lakukan di tengah-tengah dunia ini selama kita hidup, marilah kita lakukan itu semuanya hanya untuk tujuannya Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita bisa hidup melakukan semuanya untuk tujuannya Tuhan, itu berarti kita mengkhususkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Nah, saya ingin berkata kepada saudara, kalau kita baca dalam kitab Bilangan tadi pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, di situ Allah memberikan firman-Nya kepada Musa, menyampaikan kepada bangsa Israel untuk mereka dapat menasirkan atau mengkhususkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Kalau kita baca ayatnya yang ke-1 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, ayat kedua, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Itu berarti bahwa Allah mau umat ini mereka harus mengkhususkan diri mereka kepada Tuhan. Mengapa dia mau mereka mengkhususkan diri mereka kepada Tuhan? Karena dia mau mereka harus hidup menghargai karya yang telah Ia lakukan dalam hidup mereka. Waktu mereka ada di penindasan di Mesir, Allah boleh mengeluarkan mereka dari tanah penindasan itu. Dan Allah mau supaya bangsa ini, mereka harus mengenal siapa Dia Allah. Dan mereka harus mengakui Dia sebagai Allah yang hidup, sebagai Allah yang bekerja di dalam perjalanan kehidupan umatnya. Nah, oleh karena itu Allah meminta kepada Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel untuk mereka mengkhususkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat ketiga sampai ayatnya yang selanjutnya, dikatakan bahwa ketika mereka mengkhususkan diri mereka, berarti pisau cukur tidak boleh mengena kepala mereka, mereka tidak boleh meminum anggur, mereka tidak boleh juga memakan biji daripada anggur, dan apapun yang mereka lakukan itu harus betul-betul hanya dikhususkan untuk Tuhan. Ada banyak larangan-larangan yang tidak boleh mereka lakukan. Dan kalau sampai mereka lakukan, maka mereka harus melakukan tebusan atas apa yang mereka lakukan dengan mempersembahkan korban, dibawa ke
para imam, dan imam itu mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa. Nah, kita bersyukur kita tidak ada lagi di zaman perjanjian lama atau zaman sebelum Yesus lahir. Saudara dan saya sekarang ada di zaman Yesus lahir dan sudah melakukan karya semua itu bagi kita. Saudara tidak perlu dan saya mempersembahkan lagi korban-korban sebagai penghapus dosa. Karena Yesus sudah menjadi korban penghapus dosa bagi saudara dan saya. Nah, oleh karena itu tugas saudara dan saya sebagai orang yang berterima kasih kepada Tuhan, mari kita mengkhususkan hidup kita kepada Tuhan. Mengkhususkan hidup kita kepada Tuhan dengan jalan, jangan kita hidup sembarangan. Jangan kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Hidup sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita mau. Tapi marilah kita hidup melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Allah mau saudara dan saya hidup di tengah dunia ini. Menjalankan agendanya dengan cara menyatakan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Supaya semua orang mengenal siapa dia Allah. Semua orang mengakui dia Allah satu-satunya di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu ketika kita bisa mengkhususkan diri kita kepada Allah, maka saudara dan saya harus mengakui dan hidup di dalam kedaulatan Allah yang Dia berikan bagi kita. Kita harus hidup dalam kedaulatannya Allah. Nah, kalau kita bisa hidup di dalam kedaulatannya Allah, hanya dua hal yang saya angkat bagi kita. Kalau kita hidup di dalam kedaulatannya Allah, maka yang pertama, kita akan mengakui Dia hanya sebagai satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi. Itu berarti bahwa tidak ada yang lain yang menciptakan langit dan bumi, hanya Allah. Kalau kita bisa mengakui itu, maka itu berarti kita hidup di bawah kedaulatannya Allah. Makanya saudara, kalau saudara tidak hidup di bawah kedaulatannya Allah, maka saudara pasti akan menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Saudara akan mengakui yang lainnya itu yang memberikan kehidupan bagi saudara, bukan Allah yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu Allah tidak mau saudara dan saya harus percaya kepada yang lain. Dia hanya mau kita percaya hanya kepada Dia dan mengakui Dia sebagai satu-satunya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Yang kedua, kalau kita hidup di dalam kedaulatannya Allah, maka kita akan mengakui kalau Dia satu-satunya Allah, pemilik segala yang ada di surga dan ada di bumi. Jadi kalau saudara dan saya hidup dalam kedaulatannya Allah, kita akan katakan bahwa hanya Dia yang memiliki semua yang ada di dunia ini. Makanya kalau kita bisa mengakui itu, saya percaya kita tidak akan pernah stres dengan kehidupan ini. Karena kita mengakui bahwa hanya Dia pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu berarti apa yang saudara mau, segala sesuatu yang di dunia ini menjadi milikmu, tugasmu, hiduplah di dalam kedaulatan Allah. Itulah yang membuat Allah akan dapat mampu bekerja dalam kehidupan kita. Mengapa banyak orang Kristen, dia merasa bahwa dia bersuka berdoa, dia rajin pelayanan, dia suka melakukan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan dalam tanda kutip. Artinya dia rajin membaca firman Tuhan, dia rajin lakukan aktivitas pelayanan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang dia mengatakan bahwa kok dia punya masalah tambah banyak, persoalannya tambah susah. Dia berdoa bukan tambah dapat jalan keluar, tapi banyak hambatan yang dia alami. Itu karena apa saudara? Karena hanya berdoa tetapi tidak mengakui kedaulatannya Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu marilah kita mengakui kedaulatannya Allah itu dalam hidup kita. Sebagai tanda kita mengkhususkan hidup kita hanya untuk Allah. Saya percaya lewat perenungan firman di malam hari ini, di bulan Bina Keluarga ini, setiap keluarga-keluarga kita, mari kita bawa untuk bagaimana kita mengakui Dia sebagai Allah kita. Kita mengkhususkan hidup kita hanya untuk Allah. Kita tidak terpengaruh dengan apapun yang ada di dunia ini, tetapi kita akan terus dapat mengakui Dia di dalam segala hal. Karena itu yang diinginkan oleh Allah. Saya percaya kalau kita mengkhususkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan memperhitungkan seluruh kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara pernah ingat cerita tentang Abraham, ketika Allah menyuruh Abraham keluar dari tanah, dari keluarganya, dari tempat tinggalnya, saudara baca di dalam kitab Kejadian 12,
Waktu Allah menyuruh Abraham keluar ke tanah perjanjian yang dia telah janjikan, dan Alkitab mencatat Abraham melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Allah. Dan ketika Allah berjanji kepada Abraham, Abraham mengkhususkan dirinya kepada Allah. Maka dikatakan bahwa Allah memperhitungkan semuanya itu. Khususkanlah dirimu kepada Allah, maka dia akan memperhitungkan seluruh kehidupanmu. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau jalani di dalam kehidupanmu, baik pribadi, keluarga, dan apa saja, saya percaya Allah akan memberkati semuanya. Dan engkau akan mengalami kemenangan di dalam perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati kita, firman-Nya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajarilah kami untuk kami dapat mengkhususkan diri kami kepadamu. Ajarilah kami agar kami tidak mengkhususkan diri kami kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi kami hanya mengkhususkan diri kami kepada Engkau. Ajarilah kami Bapa. Tolonglah kami, Roh Kudus mampukan kami. Agar firman yang kami dengar saat ini, firman ini benar-benar memberkati seluruh kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang dalam bulan bina keluarga ini. Biarlah kebenaran-kebenaran firman akan terus memberkati seluruh kehidupan semua mereka yang mendengarkannya. Keluarga mereka dikuatkan, pribadi mereka dikuatkan. Semua yang mereka usahakan dan lakukan dan kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau penuh kasih. Engkau selalu menyatakan yang terbaik bagi kami. Dan Engkau pun menginginkan kami untuk dapat mengkhususkan hidup kami di dunia ini. Sehingga kami tidak hidup serupa dengan dunia sekalipun kami ada di dunia. Tapi bagaimana kami mengkhususkan hidup kami hanya melakukan agenda Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya Engkau akan terus bekerja di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman di malam hari ini. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.